Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wasalna ila الوحدة السادسة الدرس السابع من كتاب الأدب العربي للمستوى الثالث من ضمن كتب سلسلة تعليم اللغة العربية. وصلنا إلى عنوان خلاصة حال الأدب في العصر الجاهلي. Ringkasan tentang gambaran kondisi sastra di masa jahiliyah. Ladaina kalimatun jadidah irtabata yartabitu, berhubungan atau berkaitan. Arjah, yang lebih kuat. Ihtifal, perayaan. I'tidhar, meminta maaf. Aghrad, tujuan-tujuan. Iftakhara, yaftakhiru, berbangga. Umiyah, kebodohan, tidak tahu baca tulis. Ansabun, jamak dari nasab. Auzan, wazan. Ini mungkin maksudnya wazan syair gitu ya. Mustaf'ilun fa'ilun, musaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun, mutafa'ilun, seperti itu. Wazan syair. Hijaz, ringkas. Bi'ah, lingkungan. Tajribah, percobaan atau pengalaman. Tarabut, saling berhubungan. Tasawin, sama. Ta'ziyah, ya, berbelasungkawa. Al-Jawad, ini sama dengan Al-Hisan, kuda. Jilun, generasi. Hadithah, tarikhiyah, maksudnya kejadian bersejarah. Huliyin, perhiasan. Hamasan, semangat. Haninun, rindu atau cinta. Khitabah, ini orasi. Khulasoh, ringkasan. Dawafi', motivasi dari dalam, ya. Dari dalam diri sendiri namanya dafi'. Kalau dari luar namanya tahfiz. Diyar, jamak dari dar, rumah-rumah. Ruwatun, para perawi, periwayat. Sada yasudu, secara asal sada yasudu, memimpin. Tapi di sini maknanya adalah intasyara, menyebar. Sabun, celaan. Sulukun, tingkah laku. Sodaro, yasduru, antajribah, muncul dari hasil percobaan atau pengalaman hidup. Allaqa yu'alliku, menggantungkan. Ghazal, rayuan. Fakhrun, bangga, sama dengan iftikhar tadi. Firaqun, perpisahan. Fawdo, kekacauan. Qawafin, ini jamak dari qaf ya, ini akhiran dari sebuah syair. Misalnya kalau kita bilang buhuru syi'ri wa filuha jamilu, berarti qafiyahnya lam karena huruf terakhirnya adalah lam. Ma'lufun, terkenal atau sudah dikenal. Mu'abbirun, yang mengekspresikan. Mamduhun, yang terpuji. Munasabat, event, momen, bahasa Indonesia, event atau momen. Namadij, contoh-contoh. Barakallahu fikum. Nantaqilu ila ad-dars. Awalan an-nathar. Jadi laqad dhahara laka minan nususi sabiqati anna an-nathra fil 'asril jahili anwa'un. Dari apa yang kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwasanya adab Arabi terbagi jadi dua, ada syair, ada nathar. Dan yang sudah kita pelajari nathar, dan beberapa nathar yang sudah kita pelajari adalah al-khutab, jamak dari khutbah.
terus al-wasaya, al-hikam, al-amthal. Sekarang diperinci al-khutab ta'rifuha jam'u khutbatin. Ma makna khutbah? Al-khutbah hiya kalamun balighun yulqa ala jama'atin minan nas li bayani ba'dil umuril muhimmah. Orasi atau khutbah adalah ucapan yang eh, penuh dengan sastra, gitu ya, balik, yang disampaikan kepada sekelompok manusia untuk menjelaskan beberapa hal yang penting. Jadi ini kuncinya ada kalam balir yulqa ala jamaatin nas li bayani ba'dil umuri al muhimmah. Asbabu duhuriha wa kathratiha. Kenapa banyak khutbah pada masa jahiliyah? Kenapa banyak orasi? Pertama, kathratul hurubi bainal qabail. Banyaknya peperangan antara kabilah-kabilah Arab. Kedua, al-ahdathul ijtimaiyah bainal qabaili katahni'ati wa ta'siyati wa talabin nusrah. Adanya kejadian-kejadian yang sifatnya kemasyarakatan yang terjadi di antara berkabilah. Misalnya seperti tahniah, memberi ucapan selamat. Satu kabilah memberi selamat kepada kabilah yang lain atas kesuksesannya. Misalnya, atau takziah, atau ikut berbelasungkawa atas kematian salah satu tokoh yang ada di kabilah lain. Talabin nusrah, atau minta tolong. Ya. Ketiga, karena ada al-hurriyah, ada kebebasan. Wal fawdo asyasiyah, ada juga kekacauan politik. Jadi untuk berkarya zaman dulu tuh masih bebas, mungkin seperti di Indonesia ketika belum ada undang-undang UU ITE atau apa gitu ya, mungkin banyak orang bisa berpendapat sebebas-bebasnya gitu, maka banyak karya tercipta. Tapi setelah ada banyak aturan, maka biasanya karya itu mulai berkurang, mulai sedikit. Allati sadat al-mujtama' al-jahili, yang menyebar di masyarakat jahiliyah. Keempat, intisyarul umiyah, karena banyaknya orang yang tidak tahu baca tulis. Jadi makanya kalau ada hal-hal yang penting tidak disampaikan dalam surat, tapi lebih akan lebih mengena atau lebih mudah diterima kalau disampaikan secara lisan gitu. Karena banyak yang tidak tahu baca tulis pada waktu itu. Faqamatil khitabatu fil mujtama'i makanal kitabah. Makanya si orasi itu bisa menggantikan posisinya tulisan. 5. At-tafakhuru bil ansabi wal akhlaqil karimah. Dalam syair atau dalam nathar, dalam nathar ya, dalam nathar yang sudah disebutkan dalam khutbah ini juga orang biasanya berbangga dengan nasabnya atau dengan akhlaknya yang mulia. Barakallahu fikum. Khosaisuha, sifat-sifatnya. Pertama, orang jahiliyah itu kisoru jumaliha. Kalau ngomong pendek-pendek. Beda orang zaman sekarang suka ngomong, jadi kalau ngomong harus banyak. Kalau ngomongnya nggak banyak, kayaknya nggak puas. Kedua, fasahatu al-fadhiha. Lafaz-lafaz yang dipilih, lafaz-lafaz yang fasih. Tidak seperti karya orang zaman sekarang, banyak yang lafaz-lafaznya tidak fasih. 3, umku ma'aniha, maknanya juga sangat mendalam. Ya, coba bandingkan dengan sastra Indonesia yang sekarang, puisi-puisi anak zaman sekarang, pasti akan kerasa sekali. Banyak kata-kata yang digunakan kita nggak paham maknanya apa. Bedanya dengan sastra Arab itu, dia maknanya dalam dan mudah dipahami. Gitu. Yang keempat, intiha kulli jumlataini aw aktsara biharfin min naw'in wahid ahyanan saja. Jadi banyak menggunakan saja gitu. Yang kelima, ijaz, ringkas. Yang keenam, dzikru syai'in minal hikam, biasanya menggunakan kata-kata mutiara atau amsal, pepatah, atau abiyat syair. Kadang juga ngambil potongan dari syair dalam khutbahnya.
dalam orasinya. Ini seperti orang-orang tua kita gitu ya, yang hidup di masa orang tua kita itu, saya masih sering temui kalau ngobrol sama mereka itu, mereka masih suka pakai pepatah, pakai eh, kata-kata mutiara. Setelah al-khitabah, kita juga sudah belajar al-waswaya. Al-waswaya jam'u wasiyah. Jadi wasiatnya Dhul Isba al-Udwani kepada anaknya Usaid. Wa hiya nasihatu allati yuwajjihuha al-insanu ila akhar azizin alaihi kawaladihi aw akhihi. Yang dimaksud wasiat adalah nasihat yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain yang ia cintai, seperti anaknya atau saudaranya. Tujuannya apa? Littiba'i amrin hasanin au ijtinabi amrin sayyi'in, supaya orang yang dinasihati tersebut melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Ba asbabuha wa mawadhi'uha. Sebab kenapa munculnya wasiat dan tempat-tempatnya. Satu, asy'uru bil maut. Fayusi al-maridu aqaribahu al-aqrabina bima yanfa'uhum. Ketika seorang merasa ajalnya sudah dekat, maka biasanya dia menasihati kerabat-kerabatnya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Seperti Umar, ketika kondisi sekarat, ada yang menjenguk beliau, tapi yang menjenguk beliau itu seorang pemuda yang isbal. Maka Umar mengatakan, ya ibnu akhi, irfa' thawbak, fa innahu atqa li rabbik wa abqa li thawbik. Tuh. Dua, al-firaqu awis safar, ketika orang mau berpisah atau mau safar, maka biasanya keluar wasiatnya gitu. Fayusil abu auladahu inda safarihi wa tusil ummu bintaha inda intiqaliha ila baiti zawjiha. Kadang juga kalau ada ibu menasihati putrinya yang mau berumah tangga sama suaminya, tinggal di rumah suaminya. Khosoisuha, karakteristiknya. Satu, kisah jumaniha, masih sama, wasiatnya orang dulu juga pendek-pendek, nggak bertele-tele. Dua, intiha ukuli jumlataini akthar biharfin min naw'in wahid, pakai sajak juga. Yang ketiga, pakai hikam wal amthal. Dzikru syai'in minal hikam wal amthal, yang keempat, ada mutarabut baina jumaliha fil ghalib. Jadi tidak ada hubungan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Sidqu afkariha, jadi gagasan utamanya itu bersumber dari ungkapan yang tulus, yang jujur gitu. Wahia bihada tattafiqu ma'al khutabi fi kathirin min khusaisiha. Jadi karakteristiknya si khitabah dengan karakteristik si wasiat itu kebanyakan mirip. Bedanya, ghairu annaha aktsaru ijazan min al-khutabi fil ghalib. Bedanya bahwa si wasiat ini kebanyakannya itu lebih ringkas daripada orang menyampaikan khutbah. Itu ya. Barakallahu fikum. Terus kita juga sudah belajar al-hikam, kata-kata mutiara, ta'rifnya. Al-hikamu jam'u hikmah, jamak dari kata hikmah. Wa hiya qaulun balighun qasirun yasduru 'an tajribatin 'amiqatin fiha fikrun sadidun wa ra'yun nafi'un. Hikmah, kata mutiara adalah ucapan yang sifat sastra, mendalam, pendek ucapannya, bersumber dari pengalaman hidup yang mendalam. Di dalamnya terdapat pemikiran yang lurus dan ada pendapat yang bermanfaat. Nah, seperti kalau orang bilang misalnya serigala berbulu domba gitu ya. Itu hikmah atau bukan? Atau pepatah itu ya. Kata-kata mutiara.
Kalau misalnya orang bilang al-asadu amamaka mi'atu asadin amamaka khairun min dhi'bin kha'inin wara'aka. Kalau ada 100 singa di hadapanmu, itu lebih baik daripada di belakangmu ada seekor serigala pendusta, pengkhianat. 100 singa yang ada di hadapanmu lebih baik daripada adanya seekor saja serigala pengkhianat di belakangmu. Itu bersumber dari pengalaman hidup biasanya. Khasaisuha, karakteristik hikam, taswiru adati syu'ub, biasanya menggambarkan tentang adat kebiasaan warga, syu'ub rakyat. Kedua, yaglibu alaiha lijaz, kebanyakannya ya ringkas-ringkas. Jarang ada orang bikin kata-kata mutiara yang panjang. Al-faduha fasiha, lafaz yang dipakai lafaz-lafaz yang fasih, tidak pakai bahasa amiyah. Ma'aniha wadihah, maknanya juga jelas. Afkaruha jayyidah amiqah, gagasannya itu bagus dan juga dalam banget, ngena sampai ke hati. Yang keempat, kita juga sudah belajar al-amthal. Amthal jamak dari mathal. Maknanya adalah qaulun qasirun yuqalu fi haditsatin ma. Ucapan yang pendek yang diucapkan pada satu kejadian. Wa yusta'malu 'inda tashbihi halin aw syai'in aw syakhsin billadhi qila fihi aslan. Biasanya dipakai untuk menggambarkan kondisi atau menggambarkan sesuatu atau menggambarkan seseorang. Khasaisuha, karakteristiknya la takhtaliful amthalu 'anil hikam. Ini enggak beda jauh sama hikam tadi karakteristiknya. Illa fi umurin yasirah tatadihu fil furuqi bainahuma. Al-farqu bainal hikami wal amthal. Ini bedanya antara kata-kata mutiara dengan pepatah. Satu, al-hikmatu irsyadun ila sulukin hamid. Biasanya kata-kata mutiara tujuannya mengarahkan untuk berperilaku yang baik, yang terpuji. Atau melarang dari sulukin sayyi, perbuatan yang perilaku yang jelek. Wal mathalu laisa kadzalik. Sedangkan pepatah itu tidak selalu seperti itu. Pepatah seperti misalnya kita bilang bagai air di atas daun talas gitu. Artinya orang itu tidak punya pendirian. Itu kan enggak ada komentar. Orang yang tidak punya pendirian itu baik apa buruk gitu. Cuma gitu aja, menggambarkan kondisi seorang saja. Dua, al-hikmah. Hikmah la tartabitu bi qissatin aw haditsah. Kata-kata mutiara ya enggak terkait sama kisah atau satu kejadian tertentu. Tapi kalau yang namanya pepatah biasanya ada kisahnya dan ada momennya. Al-hikmah la yalzamu an yakuna masyhuratan bainan nas. Kalau kata-kata hikmah ya enggak harus dikenal oleh kebanyakan manusia gitu. Kadang ada kata-kata mutiara yang kita dapat dari ibu kita gitu ya. Orang lain nggak tahu gitu. Karena ibu kita yang ngomong ke kita gitu. Itu belum terkenal di banyak orang. Amal masalu, adapun pepatah, fala yusamma masalan, tidak disebut sebagai pepatah kalau belum tersebar bainan nas. Barakallahu fikum. Sampai sini pelajaran ke-7-nya, ke-6 ya kalau kita karena mengikuti wahdah pelajaran 6. Insyaallah kita sambung lagi pada video berikutnya tentang asy-syi'r. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.